Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto, Selamat datang di podcast kami, podcast Ototol. Wah, kita akhirnya dapat kesempatan nih buat Ya. ketemu sama sahabat Ototol untuk pertama kalinya. Ya, ya nih, alhamdulillah kita diberi kesempatan ya buat ketemu dengan sahabat utuh. Nah, karena kita baru pertama kali nih ketemu sama mereka, pasti mereka belum kenal dong. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, betul banget tuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha. Dan saya Salma Fitriani. Ya, dan kita akan menemani kalian untuk membahas seputar kendaraan listrik sebagai transportasi berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian semua bisa mengetahui info-info lebih lanjut dari kita. Ya, jadi gimana nih kabar kamu, Sal? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kalau kamu gimana? Sehat kan? Alhamdulillah. Ya, meskipun tugas-tugas dari guru banyak, kita harus semangat dong jiwa dan raga kita. Betul banget. Walaupun gitu, aku tuh masih tetap produktif lah. Kalau dalam berkegiatan, ya contohnya kayak olahraga pagi, jogging lah tipis-tipis biar metabolisme tubuh tetap terjaga. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih juga olahraga juga ya, sama main game juga sih. Ya, meskipun begitu, aku tetap bertanggung jawab kok terhadap tugas aku. Lagian kalau aku berangkat sekolah, aku kadang naik sepeda ontel lah buat olahraga tipis-tipis lah. Wih, jarang banget loh ada yang masih naik sepeda ontel ke sekolah. Biasanya kan mereka naik motor atau nggak gitu diantarin orang tuanya naik mobil kan. Bagus sih itu, hitung-hitungan buat mengurangi pemanasan global karena sekarang lapisan ozon kita juga semakin menipis. Iya, iya nih. Nah, iya tuh. Zaman sekarang aku ngerasa di jalanan udaranya kurang sehat gitu. Jadi aku coba naik sepeda ontel lah dikit-dikit. Lumayan buat olahraga kecil. Tapi pas sampai sekolah bau keringat sih. Iya sih bener. Tapi tahu nggak sih, akhir-akhir ini tuh aku sering banget tahu ngeliat kendaraan listrik di jalanan gitu waktu berangkat sekolah. Iya, iya juga ya. Aku juga sering lihat kendaraan listrik dari mulai motor sampai mobil. Kalau nggak salah ingat sih beberapa temanku ada yang pakai motor listrik sih ke sekolah. Nah, iya kan? Jadi sebenarnya kendaraan listrik tuh apa sih? Kenapa sekarang tuh banyak orang yang beralih ke kendaraan listrik? Ya, jadi kendaraan listrik itu atau bahasa kerennya electric vehicle atau singkatannya EV. Jadi kendaraan listrik atau electric vehicle ini merupakan jenis kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga untuk bergerak. Oh, jadi kendaraan listrik ini tenaga utamanya pakai listrik ya? Jadi disimpan dalam baterai gitu kan? Terus bisa diisi ulang kayak HP gitu? Ya, betul sekali. Keunggulan utama dari kendaraan listrik ini adalah tidak menghasilkan emisi gas buang, menjadikan opsi yang lebih ramah lingkungan daripada kendaraan bermesin pembakaran internal atau bisa disebut dengan ICE, Internal Combustion Engine, yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin ataupun solar. Oh, berarti kendaraan listrik ini punya performa yang bagus dong, dan seringkali lebih baik dari kendaraan bermesin pembakaran internal. Dan biaya operasionalnya juga pasti lebih rendah nggak sih untuk jangka panjang, karena kan kita nggak usah beli bensin atau solar, dan juga biaya servisnya juga nggak terlalu mahal nggak sih? Ya, betul sekali, Sal. Mungkin kita bisa bahas sejarahnya sedikit dulu ya, sejarah dari kendaraan listrik. Wah, boleh banget tuh. Gimana sejarahnya? Ya, jadi sejarahnya sejak abad ke-19, konsep kendaraan listrik sudah dikenal dengan penemu seperti Robert Anderson dan Thomas Davenport yang bereksperimen dengan motor dengan skala kecil. Lalu gimana? Ya, jadi pada awal ke abad ke-20, kendaraan listrik mulai populer di Amerika Serikat dan di Eropa karena menawarkan kenyamanan dan kemudahan pengoperasian dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran internal. Namun, popularitas kendaraan listrik menurun di pertengahan abad ke-20
karena munculnya mesin pembakaran internal yang lebih murah dan efisien. Waduh, terus kelanjutannya gimana tuh? Nah, ini baru pada akhir abad ke-20 dan awal ke abad ke-21, kekhawatiran akan perubahan iklim dan polusi udara memicu kebangkitan kembali minat terhadap kendaraan listrik. Saat ini teknologi kendaraan listrik harus berkembang pesat dan semakin banyak orang yang beralih ke kendaraan listrik karena manfaatnya bagi lingkungan dan kesehatan. Bagus sih sekarang orang-orang tuh mulai sadar terus peduli juga untuk lingkungan dan kesehatannya. Kendaraan listrik juga memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan dan penggunanya. Menurut Karma Gantri, kendaraan listrik ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang dan juga membantu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang merugikan kita. Ya, setuju dong. Kendaraan listrik lumayan sih membantu mengurangi polusi udara. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik tuh juga hemat biaya banget loh. Karena biaya operasionalnya tuh jauh lebih murah daripada kendaraan bermesin pembakaran internal. Ya, benar sih. Jadi gak usah keluar duit yang mahal gitu buat beli bensin. Kalau gak salah sih kendaraan listrik ini suaranya senyap ya dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal. Iya, betul banget. Kelebihan lainnya adalah keheningan yang diberikan oleh kendaraan listrik. Karena menghasilkan suara yang lebih senyap dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran internal yang biasanya kan kalau di jalan tuh bising banget gitu. Oh iya, jadi enak ya dengan kendaraan listrik ini suaranya senyap. Hmm. Mungkin aku mau tanya sih, mungkin agak keluar topik sedikit. Nah, tapi kalau kendaraan listrik dikasih knalpot brong itu gimana ya? Aku penasaran sama suaranya. Kan kendaraan listrik tuh nggak punya knalpot. Gimana sih? Oh iya kak, kurang riset aku ini. Ayo, pasti motormu dipasang knalpot brong ya. Ya kalah, ya kali aku pasang knalpot brong di motorku. Aku aja keberisikan, apalagi orang lain. Kasihan tahu. Ternyata kamu masih peduli ya sama sekitarmu. Iya, ya iyalah, oke lah lanjut. Nah, lalu di kendaraan listrik, kemudahan perawatan juga menjadi faktor yang penting. Karena kendaraan listrik memiliki komponen yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal. Sehingga lebih mudah dirawat dan meminimalisir biaya perawatan. Dengan mendengar semua manfaat yang kamu sampaikan sih dari kendaraan listrik menjadi pilihan yang menarik ya bagi individu dan lingkungan. Tapi aku masih mempertimbangkan sih kalau aku ingin membeli kendaraan listrik karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau aku sih setuju-setuju aja untuk membeli dan menggunakan kendaraan listrik. Karena dengan penggunaan kendaraan listrik itu memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Kalau aku membeli kendaraan listrik tuh, aku bisa merasakan manfaatnya tuh secara langsung terhadap lingkungan. Jadi aku tuh nggak lagi berkontribusi dengan polusi udara yang berbahaya buat kesehatan manusia dan juga menyebabkan perubahan iklim di bumi ini. Ya betul. Penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi kontribusi atau polusi udara sih betul. Dan juga di dalam studi di Jurnal Environmental Science dan Technology, hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan listrik itu dapat mengurangi emisi gas buang secara signifikan. Asap knalpot yang biasanya kita lihat di jalanan tuh sekarang sudah mulai berkurang. Terus juga udaranya juga terasa lebih segar kan? Ya aku ngerasain sih. Tiap berangkat sekolah atau pulang sekolah sering kena asap mulu di depan mukaku itu. Bikin kesel aja kayak gitu. Ya itu pasti kesel banget sih. Nah, selain itu ada juga dalam aspek ekonomi dari penggunaan kendaraan listrik. Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, biaya operasional kendaraan listrik tuh jauh lebih murah dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal. Karena dengan menggunakan kendaraan listrik kan kita nggak perlu lagi beli bensin atau beli solar, kan yang harganya tuh terus naik gitu setiap tahun makin mahal terus. Ya setuju sih.
Jadi nggak usah repot-repot pergi ke SPBU lagi ya. Iya, Sama nggak usah merhatikan harga bensin lah tiap bulannya. iya bener banget. Tinggal pulang, charge di rumah, terus tinggal rebahan atau main game gitu. Enak ya. Enak banget dong. Nah, selain itu, studi dalam jurnal Transportation Research Party, Transportation and Environment menunjukkan bahwa biaya pengisian daya kendaraan listrik di rumah itu jauh lebih murah dibandingkan mengisi bensin di SPBU, seperti halnya yang dilakukan pengguna kendaraan bermesin pembakaran internal. Dengan dukungan data dan penelitian ilmiah ini, penggunaan kendaraan listrik itu terbukti tidak hanya memberikan manfaat terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Hmm. Tetapi aku masih mempertimbangkan sih penggunaan kendaraan listrik atau EV ini. Menurutku terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, infrastruktur terbatas menjadi salah satu masalah utama. Memiliki kendaraan listrik di Indonesia masih cukup sulit karena infrastrukturnya yang kurang memadai. Iya juga sih, stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia tuh kan juga masih dikit banget kan. Waktu aku mudik kemarin juga ngelihatnya tuh cuma beberapa gitu, dan cuma ada di Nah, iya rest kan? area. Terus di semua rest area itu belum tentu punya gitu, cuma dikit, terutama yang bukan kota-kota besar. Nah, itu hal ini membuat perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan listrik menjadi kurang praktis dan memakan waktu yang sangat lama. Stasiun pengisian daya kendaraan listrik masih jarang tersedia, terutama di luar kota-kota besar. Benar juga ya. Jadi kendaraan listrik ini masih susah ya kalau dipakai buat perjalanan jarak jauh. Terus selanjutnya gimana Ki? Nah, selain itu, biaya awal yang tinggi juga menjadi pertimbangan yang penting. Harga awal kendaraan listrik atau EV ini masih jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal. Hmm, iya loh, bener loh itu. Kemarin aku sempat lihat tuh di Google. Harga mobil listrik Hyundai Ioniq 6 itu harganya tuh sampai 1 miliar rupiah loh. Hmm, Apalagi kalau ngelihat mobilnya Mas Ellen. Harga mobil Tesla yang sekarang aja paling rendah tuh harganya 1,5 miliar rupiah loh. wah, gila banget kan harganya itu. Iya, Makanya itu menjadi salah satu pertimbangan mengapa sebelum membeli kendaraan listrik lah. Dengan dua pertimbangan ini, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan ya yang hmm, perlu diselesaikan. iya benar. Tetapi aku dapat meyakinkan bahwa penggunaan kendaraan listrik atau EV ini memiliki banyak manfaat yang didukung oleh bukti dan pengalaman langsung. Menurut studi Wicaksono, penggunaan kendaraan listrik dapat secara signifikan mengurangi emisi gas buang yang berperan dalam perubahan iklim global. Dan pengalaman pribadi dari para pengguna kendaraan listrik ini juga merasakan penurunan jumlah asap knalpot dan udara yang terasa lebih segar di sekitar lingkungan mereka. Hmm, iya sih, betul sih. Coba aja pagi-pagi berangkat sekolah, dikenain asap knalpot, bikin seragam bau asap aja. Iya. Nah, ya. Lalu, dari segi ekonomi juga, menurut Kertaiksa, data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa biaya operasional EV itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran internal. Selain itu, biaya pengisian daya EV itu di rumah tuh lebih hemat juga daripada ngisi bensin di SPBU. Pengalaman pribadi dari para pengguna EV ini juga sudah mengonfirmasi manfaat ekonomi ini dengan tidak lagi perlu membeli bensin atau solar yang harganya terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menghemat pengeluaran mereka. Dengan dukungan bukti ilmiah dan pengalaman langsung ini, penggunaan EV menjadi pilihan yang menarik, baik untuk lingkungan maupun kesejahteraan finansial para penggunanya. Hmm. Aku juga punya beberapa bukti sih mengapa aku masih mempertimbangkan untuk membeli kendaraan listrik ini. Menurut Wicaksono, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, saat ini hanya terdapat sekitar 500-an stasiun pengisian daya kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
Dengan dengan sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa, pengalaman langsung dari para pengguna kendaraan listrik juga mengkonfirmasi kendala ini, di mana perjalanan jauh dengan kendaraan listrik menjadi tidak praktis dan memakan waktu lama karena keterbatasan stasiun pengisian daya yang tersedia. Iya juga ya, bener. Jadi kendaraan listrik ini masih nggak bisa ya digunakan buat perjalanan jarak jauh. Kan nanti kalau misal kita berangkat, terus kita nggak bisa pulang karena kehabisan baterai kan nggak lucu, repot kita nanti gimana pulangnya. Nah itu kan makanya kurang praktis. Selain itu, aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan kendaraan listrik. Menurut Manap dan Sisilia, data yang disajikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo, harga awal kendaraan listrik atau EV ini di Indonesia rata-rata 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran internal yang memiliki spesifikasi yang setara. Hambatan inilah yang menjadi kendala bagi banyak konsumen yang berencana untuk beralih ke kendaraan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran. Iya sih. Padahal kamu baru nyebutin 2 kekurangan doang ya. Tapi itu lumayan bisa untuk dijadiin pertimbangan buat mereka yang mau beli kendaraan listrik ini. Nah, makanya dengan 2 tantangan ini, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan dan adopsi kendaraan listrik secara lebih luas. Oh, nah jadi dari yang aku dapat dalam pertimbangan perbincangan pro dan kontra terkait penggunaan kendaraan listrik di Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa kendaraan listrik ini menawarkan banyak manfaat bagi lingkungan dan penggunanya. Contohnya seperti pengurangan emisi gas buang dan juga hemat biaya operasional. Nah, namun tantangan yang terkait infrastruktur yang terbatas dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala dalam adopsi kendaraan listrik secara luas di Indonesia. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan juga mempromosikan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari solusi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan di masa depan. Nah, benar banget. Wah, gak kerasa ya, kita udah berbincang lama banget membahas tentang kendaraan listrik ini. Iya, iya, gak kerasa juga ya. Asik juga ya kita berpendapat masing-masing bagaimana dampak dari kendaraan listrik di Indonesia. Iya benar. Oh iya, aku mau nanya satu lagi deh. Gimana nih harapan kamu tentang kendaraan listrik kali ini? Untuk kedepannya gimana? Harapan, Hmm. mungkin harapanku kedepannya semoga beberapa kekurangan dari kendaraan listrik di Indonesia segera terselesaikan agar dapat menciptakan lingkungan yang bagus dan sehat. Mungkin selain itu aku ingin orang-orang juga sadar terhadap lingkungan dan kesehatannya dengan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara yang berasal dari kendaraan bermesin pembakaran internal. Nah, ya itu. Kalau kamu sendiri, Sal, gimana harapan kamu untuk kedepannya? Ya, harapanku kurang lebih sama lah kayak kamu. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih banyak diproduksi kendaraan listrik ini supaya bisa membantu mengurangi pemanasan global dan juga sama memperbanyak tempat pengisian daya juga supaya kendaraan listrik ini bisa dipakai untuk perjalanan jarak jauh. Jadi untuk kedepannya kan juga bisa mengurangi polusi udara di masa depan kita nanti. Ya isi, setuju sih aku sama kamu. Ya. Ya. Terima kasih buat para sahabat Toto yang sudah mendengarkan podcast pertama kami. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diterapkan untuk lingkungan sehari-hari. Ya. Yoi, terima kasih sahabat Toto yang sudah mendengarkan kami.
Ngomong-ngomong Sal, jadi apakah kamu kedepannya ingin membeli kendaraan listrik? Ya enggak lah. Kenapa? Bukannya kamu dari tadi setuju dengan kendaraan listrik? Ya bener. Tapi kan semua orang tuh kan pasti punya keinginan. Tapi kalau keuangan kan belum tentu punya. Lah iya juga ya. Nunggu ada penghasilan dulu kali ya. Nah ya bener benar. Nah sebelum ditutup mungkin bisa pantun kali ya. Mungkin pantun dulu lah ya. Buat Oke, Sal. Siap-siap ya. Oke. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Asik. Ke Pulau Bali beli kopi. Wah enak banget tuh. Para sahabat Oto yang ku sayangin, terima kasih telah mendengar podcast ini. Terima kasih sahabat Oto. Jangan lupa untuk like jika kalian suka sama podcast kami. Komen jika teman-teman ingin memberikan kritik dan saran. Share ke teman-teman dan keluarga agar semuanya bisa mengetahui podcast kami. Dan jangan lupa subscribe untuk mendengarkan podcast berikutnya. Terima kasih sahabat Oto. Saya Salma. Saya Rizky. Sekian dari kami. Selamat tinggal teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.